Halo, ketemu lagi dengan saya Ismi Arif Basdo. Saya dari Divisi Pemasaran Komoditi Kelapa Sawit PTPN Group di kantor Holding Jakarta. Mari kita bahas mengenai manajemen bisnis di perkebunan. Kita mulai dari basic plantation. Apa sih perusahaan perkebunan itu? Perusahaan perkebunan merupakan sebuah perusahaan yang mengelola kebun dan mengelola pabrik di perkebunan sehingga menjadi sebuah lingkungan yang digunakan untuk berinteraksi antar masyarakat dan pihak perusahaan. Kemudian bagaimana sih perkebunan itu? Perkebunan dari zaman dahulu sebenarnya sudah sangat dikenal dari zaman Belanda. Tentu saja kita mengenal saat itu penjajahan di mana VOC melakukan penjajahan di Indonesia dan mengenalkan berbagai macam perkebunan, termasuk komoditas kelapa sawit, karet yang kita tekunin saat ini. Untuk komoditi kelapa sawit, bisnis yang sangat-sangat berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Makanya bagaimana kita bisa mengelola masyarakat sekitar sehingga kita bisa mendapatkan dukungan di lingkungan tersebut. Tentu saja selain hal tersebut ada beberapa tantangan yang perlu kita kelola. Salah satunya adalah bisnis perkebunan merupakan bisnis padat karya, di mana biaya tetap merupakan biaya yang sangat-sangat tinggi, dan kita wajib dapat mengelola hal tersebut sehingga mendapatkan harga yang bersaing dan kita dapat berkelanjutan di sisi bisnis. Kemudian dari sisi budgeting, tentu saja kita memerlukan yang namanya planning, organizing, action, dan controlling, karena ini sangat berperan penting dalam usaha mempertahankan sustainability daripada perusahaan perkebunan itu sendiri. Planning, kita harus memperencanakan secara tepat sehingga segala macam pekerjaan, anggaran sesuai dengan perencanaan. Kemudian organizing, kita mampu mengorganising segala aset yang ada di perkebunan, utamanya adalah aset sumber daya manusia, kemudian aset plantation, dan satunya lagi adalah aset off farm atau pabrik. Apabila kita dapat mengorganising itu dengan bagus, tentu saja kita dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian salah satu yang harus kita lakukan adalah kita menjalankan sesuai dengan prosedur yang kita buat, sesuai dengan instruksi kerja yang kita perbuat, sehingga semua standar kerja dilalui dengan seksama. Kemudian yang terakhir, kita harus mengontrol, itu sangat penting sekali. Kontrol adalah sebuah sistem yang dibangun untuk membuat kita tetap patuh, sehingga sistem dapat dijalankan sesuai dengan aturan main yang ada. So, marilah kita selalu menjalankan POAC. Kemudian, bagaimana kita melakukan decision making? Decision making adalah sebuah keputusan yang harus kita perbuat dengan menjalankan manajemen risiko yang cukup tepat. Karena saat ini dengan dinamika yang tidak begitu bagus, ada perekonomian yang kurang bagus dan bergejolak, tentu saja kita harus mampu mengelola risiko yang ada di kemudian hari. Sebagai seorang pemimpin, kita harus mampu mengelola risiko dan menghadapi semua risiko untuk mendapatkan yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.